Assalamualaikum dan hai semua. Oke, hari ini saya akan sambung pasal my personal opinions on things, di mana saya akan cerita pasal emotional intelligence, how to increase your emotional intelligence, macam mana mau meningkatkan kecerdasan emosi. Part 4 adalah pasal empathy. Empathy ni panjang sikit saya akan cerita sebab this is my makanan. Okay. Empathy ni adalah di mana seseorang ni dia mampu membayangkan, menempatkan diri dia in someone else shoes. Maksudnya dia boleh relate dengan situasi seseorang. Contoh, seseorang tu cerita, kau tahu kah aku ada masalah. Okay, kita ni tidak masalah kewangan. Orang yang cerita dengan kita, aku ada masalah kewangan, aku ada begini. Aku tak pandai urus duit contohnya. Jadi kita, walaupun kita tidak alami benda tu, kalau kita mampu untuk meletakkan diri kita di situasi dia, kita bayangkan jeng. Kita bayangkan kalau aku di tempat dia, apa aku mau buat Terus kita boleh bagi pendapat. Oh, kalau aku di tempat kau, aku buat begini. Kita bukan tengok dari perspektif kita tahu. Perspektif kita, kalau aku dari tempat kau, aku bayar jalan semua hutang aku. Memang kita pandai urus duit. Tapi contoh orang tu tak pandai urus duit. Kita belajar tengok dari perspektif, dari kacamata dia. Jadi, bila kita mampu buat gitu, maksudnya kita mempunyai empathy yang tinggi. Ada orang naturally dia sangat empathetic. Maksudnya dia seorang yang empath. Bayangkanlah orang ni ada problem, dia belum cerita pun dia sudah rasa macam bukan kesian, macam rasa. Contoh orang yang cerita ni sedih 10 kali, orang yang dengar cerita ni, kalau dia seorang yang empath, dia memang itu personality dia, bukan kemahiran dia, personality dia akan rasa lagi sedih 100 kali. Begitulah dia punya perumpamaan. Tapi ada orang dia lack of empathy, dia kurang empathy sikit sama orang, dia tak boleh relate. Apa aku merepek nih, begitu. Tapi sebenarnya empathy ni adalah kemahiran juga. Jadi macam mana mau meningkatkan empathy ni, macam mana mau belajar jadi empati. Dan disclaimer, empathy bukan sympathy. Simpati ialah bila kita sedih, bila contoh bila kita tengok orang, kita rasa macam sedihnya dia ni, terus kita tolong 1 kali, sudah. Empathy is bila kita feel apa yang dia feel, walaupun kita tidak berada di tempat dia. Kita bukan sekadar kesiannya dia, bukan. Okay? Itu beza empathy dengan simpati. Okay, nak mendalam pasal tu, mau cerita pasal empathy. Paling penting, bila orang cerita masalah dengan kita dengar. Listen. Belajar untuk jadi good listener. Dengar aja dulu. Ada orang pernah tanya saya, macam mana sudah tu Kak Pika tolong saya dulu. Dia tahu siapa dia. Terus saya cakap, tiada, saya bawa keluar bagi makan, dengar cerita dia. That's it. Jadilah pendengar yang baik dan untuk kawan-kawan kita, untuk family kita, begitu. Lepas tu sudah dengar, jangan judge, jangan develop bias, ataupun kalau terfikir pun simpan sejak dalam otak. Jangan cakap. Jangan judge, maksudnya kita rasa neutral. Kita jangan, dia ni itu je pun. Jangan judge begitu. Sebab kita tidak tahu frekuensi orang tu punya sakit macam mana.
Sebab contoh lah kan, orang ni masalah dia putus cinta, orang ni masalah dia gagal dalam pelajaran, terus masalah kita family problem. Jadi kita ndak boleh compare, masalah aku lagi berat kot dari kau, itu pun kau mau macam sendu itu pun kau mau fras nonggeng begitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu frekuensi hurt and pain seseorang tuh. Jadi be nice, try to listen, dan cobalah berempati, jangan bias, jangan compare. Masalah pun tak boleh compare juga dengan orang lain, kita tak tahu situasi. Oke, jadi sudah kita dengar, kita tidak judge. Oke, selain mendengar dan jangan judge, janganlah diam. Janganlah, bukanlah maksudnya kita diam all the time, tapi biasanya orang yang mau cerita dengan kita nih kadang-kadang dia tidak tahu macam mana mau open up. Jadi kalau kita jenis yang suka dengar dan suka bagi motivate orang, kita mesti pandai tanya apa soalan yang kita perlu tanya, dan kita mesti curious ya, bukannya untuk judging, bukannya untuk aku mau korek rahasia dia, anda curious macam kenapa dia begini ya, jadi tanya dengan macam mana mau tanya. Kalau seseorang tuh dia susah mau cerita, kita mulakan dengan soalan tertutup, soalan yang ada pilihan jawaban A, B, C, ataupun ya atau tidak. Kau oke kah sekarang? Jadi sekarang kau oke sudah? Ya, tidak. Lepas itu barulah cerita kenapa kau tidak oke, contohnya. Itu bila kenapa tuh maksudnya soalan terbuka. Kena pandailah tanya soalan-soalan yang bersesuaian, jangan tanya soalan yang merepek. Lepas tu jangan terlampau guna otak, guna hati. Kita dengar guna hati, kita guna telinga lah kita dengar, tapi macam kita mendengar dengan full heartedly, baru senang kita mau empati dengan orang. Dan kita reply pun, balas pun tuh untuk dia, bukannya untuk kita. Lepas tu kalau dia susah mau open up, kita lah open up duluan. Misalnya kalau kita pernah alami situasi yang sama macam dia, kita ceritalah. Kalau dulu kan aku pun pernah gini. Adalah kaitan dengan masalah dia. Lepas tu aku buat gini. Kalau kau macam mana? Baru dia mau open up bila kita cerita yang bila dia rasa yang bukan dia saja ada masalah begitu. Ataupun kalau kamu tidak pernah rasa atau alami situasi begitu, janganlah menipu, janganlah cakap ya aku pun pernah tapi sebenarnya tidak pernah, ketara tuh. Jadi kalau tidak pernah, coba fikir balik. Itulah sebab kenapa kita perlu banyak bercerita dengan orang. Coba fikir balik, mungkin ada dalam kalangan keluarga kita ataupun dalam kalangan kawan kita yang ada pernah menghadapi masalah yang sama macam tu. Jadi kita boleh cerita, kawan aku dulu, janganlah sebut nama dia, etika kerahasiaan kalau counseling. Kawan aku pun dulu pernah gini, dia pun gini. Baru orang tuh rasa macam, ada juga orang yang ada masalah yang sama dengan aku. Begitulah cara mau meningkatkan empati. Dan oke, itu saja. Bye.